Pada awalnya kita bertani itu masing-masing, pada akhirnya kita bersatu dan menumbuhkan kelompok tani karya Tugu Mandiri. Pertanian organik itu dari harga itu stabil, dari harga pemasaran. Jadi nggak seperti harga pasar lokal. Harapan saya untuk pertanian organik itu berkembang dengan pesat lah gitu. Yang tadinya konvensional itu diharapkan untuk beralih ke tani organik. Sekarang kegiatannya pengolahan lahan untuk persiapan tanaman wortel. Jadi ini rumput-rumput ini dibersihin dulu, terus dimasukin ke lubang, baru dicangkul lagi. Jadi pengolahannya lahannya ini dicangkul sedalam sekitar 30 cm dari permukaan tanah. Setelah pengolahan lahan, kita penaburan bibit wortel untuk yang udah disiapin ini lahannya. Terus bibit ini dicampur kapur supaya jarak sebarnya itu bisa diatur. Nah inilah tanaman wortel yang umur 2 bulan ini baru segini. Jadi nanti umur 3 bulan baru bisa ke panen. Ini wortel yang kita tanam setelah 2 bulan yang lalu, ini udah sebesar gini. Ini umurnya 2 bulan. Jadi ini masih baby carrot, bentuknya gini. Ntar sekitar umur 3 bulan ini baru bisa besar, ukurannya sekitar diameter 3 cm atau 2,5 cm. Pertanian organik itu dari harga itu stabil, dari harga pemasaran. Jadi nggak seperti harga pasar lokal. Kalau di pasar lokal kan harga naik turun, tapi kalau pas turun itu lama gitu. Ini temponya. Kalau pas pasar ini kan stabil harga, misalkan 7.000 terus ntar sewaktu-waktu bisa naik sekitar 20% dari harga awal. Yang ditanam itu yang pertama wortel, daun bawang, terus bayam, tanaman-tanaman yang lain seperti daun singkong, terus ubi jalar. Banyak, ada sekitar 25 macam.
ini tanaman kembang bunga kol biasanya diserang oleh tanaman ulat daun yang berwarna hijau atau berwarna coklat. Nah, ini lihat seperti ini nih. Ini biasanya makan daun, tapi biasanya bersekutu. Ininya banyak sekali. Yang paling sulit adalah mencegah tanaman dari penyakit. Soalnya hama dan penyakit itu seperti ini. Ini adalah penyakit akar gada atau busuk akar. Biasanya ini terdapat ininya ada virus-virus yang mematikan. Kalau ini udah nggak bisa diselamatin, soalnya udah busuk atau berlendir kayak gini nih. Jadi ini biasanya dicabut, terus dibuang, dikumpulin, dibuang ke agak jauh dari lokasi kebun supaya nggak menjalar ke tanaman-tanaman yang lain. Ini yang paling susah kalau di pertanian organik, soalnya masih banyak yang belum bisa ditemukan untuk antivirus ini. Kalau hama masih bisa diambil, tapi kalau ini nggak bisa dicegah, susah nyegahnya. Ini sengaja di lahan ini ditumpang sari tanaman, karena kalau ditumpang sari dengan yang lain, misalkan jagung gitu ya, itu nantinya sinar matahari itu nggak masuk, jadi ketutup. Jadi cocoknya ya tanaman yang ini, misalkan kembang kol atau kobis bunga atau sawi putih gitu pinggirnya ininya. Terus ininya bawang daun. Sedangkan bawang daun ini untuk mencegah hama-hama yang lain seperti ulat. Ulat itu agak kurang suka sama bau-bauan yang menyengat. Tapi kalau pas ini jadi untuk saling melindungi gitu. Saling melindungi antara tanaman yang satu dengan yang lain. Wah, Wawan, sekarang panen kol bunga, kembang kol ini sekitar 10 kiloan dah. Sekarang kita panen bayam hijau dengan cara dicabut, terus dibersihin daun-daun yang tua yang bagian bawah. Nah gini, panennya dicabut ini kira-kira umur 1,5 bulan, jadi tinggi kurang lebih sekitar 25 cm. Nanti yang kecil ini bisa tumbuh di seminggu, bisa dipanen lagi, atau 5 hari yang akan datang kita bisa dipanen lagi. Permisi, Bang, saya ngirim hasil panenan ini.
Ada bayam, sesin, bawang daun, terus ini daun singkong, sama terong. Kelompok Tani Tugu Mandiri karena kami ini orang-orang cari pasar yang lebih bagus gitu, terus produksi, terus hasil yang terus menerus gitu, yang kontinu gitu maksudnya. Jadi saya ikut bergabung sama ini kelompok-kelompok dulu, soalnya waktu ikut kelompok kan ada bantuan bimbingan berupa bimbingan atau sarana produksi seperti pupuk organik atau obat-obatan organik. Jadi saya ikut masuk gitu. Kelompok Tani Karya Tugu Mandiri ini terdiri tahun 2021 dan awal mulanya dulu pas COVID-19. Pada awalnya kita bertani itu masing-masing, pada akhirnya kita bersatu dan menumbuhkan Kelompok Tani Karya Tugu Mandiri. Dulu itu mulanya Kelompok Tani Karya Tugu Mandiri itu dulu kan kita konvensional. Pada akhirnya dulu kita ketemu pasar yang memang organik. Organik tuh salah satunya kan kita sehat ya, organik itu terkenal dari sehat. Yang kedua, sayuran organik itu bicara dari harga itu lumayan. Jadi banyak juga sih manfaat untuk Kelompok Tani Karya Tugu Mandiri. Harapannya untuk Kelompok Tani Karya Tugu Mandiri ini mudah-mudahan banyak rencana ya di Kelompok Tani Karya Tugu Mandiri untuk mengembangkan, karena kita posisinya di puncak. Maka harapan kami mudah-mudahan kedepannya bisa membuat edukasi wisata kebun organik. Nah, ini sekarang kita lagi perawatan bawang merah jenis Bali karet yang umbinya besar. Usia 1 bulan kita rawat, tanahnya digemburin, terus disiangin, yang daun tua diambilin. Kenalkan, nama saya Kang Apep dari Kelompok Karya Tugu Mandiri yang berada di Desa Tugu Selatan. Kalau untuk saya sendiri menanam bawang merah itu ya dibilang masih awam ya, baru sekitar 3 tahun. Tapi dari penanaman selama 3 tahun itu alhamdulillah saya sudah punya pengalaman. Kalau bawang merah itu harganya nggak terlalu jatuh, harganya stabil gitu. Makanya saya tertarik untuk menanam bawang merah itu di harganya yang stabil gitu, nggak terlalu jatuh. Sebelumnya saya menanam bawang merah itu sudah pernah 2 kali penanaman. Untuk yang sekarang ini saya akan uji coba untuk pembenihannya. Jadi saya itu tidak akan
membeli benih lagi. Nah, yang ada sekarang ini saya akan kembangkan. Adapun kriterianya yang untuk benih itu usianya sudah mencukupi sekitar 2 bulan ataupun 65 hari. Nah, ini umbi bawang merah yang sudah berusia 65 hari 2 bulan. Nah, ini udah mencukupi kriteria untuk pembenihan. Nah, setelah dipanen ini semua udah serempak, dan baru dimasukin ke gudang, dijemur kurang lebih 3 bulan, dikeringkan. Nah, setelah usia 3 bulan di gudang, setelah pengeringan baru disortir lagi untuk selanjutnya ditanam ulang. Jadi usia benih di gudang itu pengeringannya selama 3 bulan sampai keluar dormasi. Jadi kalau sudah keluar dormasi itu tandanya sudah bisa ditanam kembali untuk hasil yang maksimal. Hari ini saya kerjanya adalah penyemprotan atau pemupukan pupuk dengan pupuk cair organik yang terdiri dari campuran pupuk kandang kotoran kambing sama kotoran kelelawar dan air kencing kelinci. Prosesnya, jadi ini dicampur. Setelah dicampur, diaduk sampai ini. Ini pupuk cair organik yang sudah sekitar 3 bulan didiamin gitu, supaya nggak panas, soalnya terdiri dari air kencing kelinci sama kotoran kelelawar. Setelah ini agak terlalu kental, jadi kurang encer. Nah, ditambahin lagi. Tambahin lagi, nanti setelah proses ini udah agak mengendap, kambil yang atasnya terus disaring pakai kain, baru ini hasilnya. Terus hasil ini disimpan ditaruh dicampur lagi sama air biasa. Ini nanti bisa diserap melalui daun.
Ini yang bagus-bagus ini. Nah, ini ubi yang walaupun besar tapi kurang bagus karena luarnya ini terserang oleh hama berupa uret atau ulat tanah. Ini menggigit pada bagian luar ini. Jadi padahal dalamnya bagus, tapi penampilannya jadi jelek. Untuk konsumen juga pada nggak mau beli. Jadi biasanya konsumen milihnya yang bagus-bagus, yang warnanya warna putih cerah. Gitu, nanti kalau udah dicuci ini cerah. Harapan saya untuk pertanian organik itu berkembang dengan pesat lah gitu. Harapan saya juga yang tadinya konvensional itu diharapkan untuk beralih ke tani organik.